Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadana syahrul mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat jamaah Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang sangat berbahagia ini, pada malam yang sangat mulia ini, malam yang sangat istimewa, di waktu yang sangat istimewa, di bulan yang sangat istimewa, di tahun yang sangat istimewa, yakni di bulan mulia Ramadan. Sepatutnya kita wajib memuji kepada Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita ini, nikmat yang sangat besar. Di antaranya adalah nikmat hidup dan nikmat sehat, serta nikmat iman yang masih melekati hati kita bersama. Sehingga alhamdulillah selesai kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat yang selalu kita aturkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, insyaallah renungan singkat pada malam hari ini, di malam yang ke-8, yaitu ibadah saum yang mendidik. Ibadah saum bukan ibadah yang diwajibkan tanpa tujuan. Ibadah saum adalah ibadah yang diwajibkan untuk mendidik kita agar kita banyak melakukan kebaikan. Sia-siai waktu kesempatan tak di bulan yang mulia ini kalau kita tidak isi dengan kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan yang sangat baik dan paling tepat untuk kita lakukan di bulan mulia ini, yakni memperbanyak doa. Saya yakin saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita punya banyak hajat, banyak kemauan. Bahkan mungkin sudah banyak kita minta kepada Allah, kita merasa belum diterima dan diijabah. Maka insya Allah di bulan ini, di waktu ini, kita diperintahkan banyak berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa yang tidak tertolak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'wati la turaddu. Ada 3 doa yang tidak ditolak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pertama adalah da'watu walidi liwalidihi. Doa orang tua untuk anaknya. Ingat baik-baik.
Jadi ko angka nanta malak deki milo doaning nasabak doana dia singi tomatoa itu tidak tertolak jamaah kaum muslim, langsung diijabah Allah Subhanahu wa taala. Itu didoakan baik-baik anak kita agar anak kita bisa menjadi anak yang saleh. Atau kemungkinan besar jamaah kaum muslimin ada di antara kita yang sampai hari ini sudah lama menikah misalnya, belum diberikan anak, maka hari ini jamaah kaum muslimin kita harus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ragu. Kenapa jamaah kaum muslimin? Nabi Zakaria sendiri yang nyata-nyata sudah tua dan istrinya sudah mandul, biiznillah mereka masih diberikan keturunan yang saleh, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Dia hanya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, karuniakan kami anak, berikan kami keturunan. Jangan engkau biarkan kami sendirian tanpa ada warisan, yaitu anak jamaah kaum muslimin. Maka mereka diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang masih muda, apalagi kita yang masih kuat, masih panjang harapan untuk diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kesempatan jamaah. Pasti orang tua sangat menginginkan anaknya bisa menjadi anak saleh. Orang tua pasti menginginkan anaknya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Itu luar biasa. Dan tidak menutup juga kemungkinan jamaah kaum muslimin, kita juga sebagai anak wajib mendoakan kedua orang tua kita. Didoakan itu orang tua, baik orang tua yang masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal dunia. Bahkan kata Rasulullah, bukan hanya doa yang kita mau kirimkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, tapi bisa juga bersedekah kepada orang tua kita yang sudah meninggal atas nama dia. Kenapa jamaah kaum muslimin? Dan sebuah hadis, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibuku mati dalam keadaan mendadak. Mati tiba-tiba tomato aku surah Allah. Kira-kira adakah manfaatnya atau bolehkah saya bersedekah atas nama dia? Atau kata kita, sampaikah sedekah itu kepada mereka? Apa kata Rasulullah? Naam. Ya, sampai. Bersedekahlah untuk mereka. Maka itulah dasar kita sehingga boleh jamaah kaum muslimin pahala sedekah kita apabila diniatkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, itu malaikat membawa cahaya kepada mereka dan orang tua itu bertanya, dari mana cahaya ini? Dari mana kebaikan ini? Dari mana kenikmatan ini? Malaikat mengatakan itu kiriman dari anakmu di dunia. Masya Allah. Jadi jamaah kaum muslimin, ini doa orang tua. Banyak-banyaklah kita berdoa, terutama di bulan mulia Ramadan ini. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Doa yang berpuasa. Yakin saja kaum muslimin, muslimat, hari ini kita semua berpuasa. Sekarang puasa kita sudah 7. Luar biasa. Maka semua doa-doa yang pernah kita lantungkan kepada Allah siang dan malam, yakin saja doamu tidak ada yang tertolak. Yakin saja. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa, di mana doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik di waktu malam maupun di waktu sore.
Apa itu doa Rasulullah? Yang mungkin Bapak jamaah sudah hafal dengan baik, tapi tidak mengapa kita mengulangi kembali. Apa doa itu yang sesungguhnya? Rasulullah sering baca doa ini. Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Ifwang majapunna sengnya milau karidi. Ya Allah, aku minta kepadamu. Apa itu? Al-afiyata. Keselamatan. Untuk duniaku dan untuk akhiratku. Kita minta itu. Minta keselamatan di dunia dan minta keselamatan di akhirat. Yang bukan hanya pribadi kita jamaah. Kadang-kadang mungkin sahabat kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita butuh keselamatan dunia dan akhirat. Jadi jangan hanya untuk kita doa itu, tapi juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak tahu dirinya bahwa mereka didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dia. Ya Allah, selamatkan saudaraku. Kehidupan dunianya ya Allah. Kalau mereka pengusaha, jadikan sukses usahanya ya Allah. Kalau mereka pegawai, berkahilah gaji-gaji mereka ya Allah. Berkahilah pangkat mereka ya Allah. Kalau mereka petani, mintakan hasil yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sakit, bisa dimintakan kesembuhan. Terlebih dalam kehidupan dunianya jamaah, akhiratnya jamaah kaum muslimin. Akhirat. Bahkan sahabat bisa diterima nanti syafaatnya oleh sahabatnya yang beriman jamaah. Maka itu. Yang kedua Rasulullah minta, Allahumma inni as'alukal afwa. Ya Allah, aku minta kepadamu. Aku minta dengan sungguh ya Allah. Afwa. Ampunan. Ampunan. Padahal Rasulullah SAW mendapatkan jaminan dari Allah, dijamin surga untuknya. Tapi kenapa Rasulullah masih meminta itu? Karena itu satu tanda kesyukuran Nabi. Dijamin di surga milomufi, tanda syukur senar Nabi Muhammad SAW. Dia minta dimaafkan. Dia minta dimaafkan itu. Wal afiyah, kedua, minta lagi keselamatan. Minta dimaafkan dan minta keselamatan. Keselamatan apa itu? Fi dini, di dalam agamaku ini ya Allah. Di dalam agama. Kenapa kita minta dalam agama ini, minta keselamatan jemaah kaum muslimin? Karena Nabi sendiri pernah bersabda yang artinya bahwa satu zaman nanti akan datang pada umatku itu, Islam itu hanya tinggal nama dan Al-Quran tinggal hanya tulisan. Itu jamaah. Maka kita minta ini agama kita. Karena tidak ada jaminan dari Allah bahwa Islam akan kekal di Kabupaten Sinjai ini. Tidak ada jaminan dari Allah bahwa Islam akan kekal di Sulawesi Selatan ini. Tidak ada jaminan dari Allah bahwa Islam tetap ada di Indonesia ini jamaah. Maka itu kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Selamatkan ini agamaku ya Allah. Selamatkan. Wa dunyana, wa dunyaya, dan duniaku ya Allah. Duniaku. Aku minta itu. Selalunya itu minta kita dunia jamaah kaum muslim. Kemudian wa ahli, keluargaku ya Allah. Maafkan keluargaku dan berikan keselamatan ya Allah. Keluarga, termasuk sahabatku ya Allah. Termasuk seluruh jamaah yang ada di Masjid Nailul Maram ini ya Allah. Baik laki-laki maupun perempuan, baik orang kayanya maupun orang miskinnya, baik orang hebatnya maupun kurang hebat mereka, semuanya aku minta ya Allah, selamatkan mereka. Wa mali, dan hartaku. Kita minta kepada Allah jamaah kaum muslimin agar diberikan keselamatan harta kita.
Kalau harta yang baik kita dapatkan dengan baik, maka kita keluarkan sedekahnya dengan baik. Maka itulah jamaah kaum muslimin, perlu kita banyak berdoa. Apalagi kita ini adalah hamba-hamba Allah yang berpuasa. Doakan itu. Kemudian yang terakhir jamaah kaum muslimin, doa yang tidak tertolak, yaitu doa orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Doa atau malalengi orang musafir, kemana mereka, ke luar negeri, berdoalah. Lawi di Mekah, umrah, haji, berdoalah di sana. Makanya saudara-saudaraku, kung kakuragata ilalo umrah, ang kakuragata ilalo haji, aja nalipat at hirangi. Jangan kau bawakan mereka sarung. Tapi yang paling terbaik adalah titip doa kepada mereka. Suruh-suruhku tabe terngerala deka. Kulatok kumatu di tanah suci, angka kau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Tolong doakan saya, sebut nama saya. Maka de efuang tarelala kasi dalay pangabdu. Tarengi kasi nendre toro may haji para tobat kupuang haji. Itu dimintakan itu jamaah kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau kita berdoa di sana, doa kita itu 100% diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke Kelaka, berdoa juga di sana. Kita ke Jakarta, berdoa di sana. Doakan anak kita. Doakan istri kita yang kita tinggalkan. Jaga anakku ya Allah. Ya. Jadi Eropa sebagai penutup, engkau para ustaz menceramah. Kedek wala kinasa mu pamaca anakmu. Elekum pancaja anak nu saleh saleha. Basyangin aseng 3 kul. 3 kul. Walau had. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi ya ustaz kita tempo nama ceramah dia dah jelaskan ngiro maka limi 3 kul. Jadi engkau kasih jamaah bersemangat nasabah kebetulan anak-anak nasing makumbala. Nasing malanji-lanji. Jadi li suruh nasepun. Abah syekada. Kul. Kul. Yang nabasya terus. Banyak yang mesti nabasya. Sampai seterusnya beberapa tahun itu ketemulah kembali ustaz. Ustaz, tidak magir. Karena kita waktu nama ceramah di Masjid Nalumaralo. Nama Pak Guru itu maka rekolek ku pamacaya nata macai sale. Basyangin nasa 3 kul. Nama ita ni baca 3 kul. Nah pedek mancaji kulu-kulu mi anakku. Makanya mereka memang tenu baca ini. Makanya lo tak tahu makanya kul. Ai senang yang mencari kulu. Pak Yaton maksudnya lo 3 kul. Habiskan itu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Sepunang ibu hunna. Insyaallah sampai salah itu naalau salah. Pasti itu jamaah kaum muslimin. Jadikan itu Al-Quran sebagai obat buat anak kita. Jadikan itu Al-Quran sebagai obat buat penyakit kita. Bacakan suratul Fatihah 1 kali, baca Al-Quran 1 kali, dan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah 3 kali di surah Al-Isra itu. Ambil air 1 gelas, baru kita tiup. Insyaallah minta berkahnya kepada Allah, maka Allah akan mengangkat penyakit kita. Itu jamaah kaum muslimin. Karena Al-Quran adalah obat. Itu karena doa-doa kita. Ya, inilah barangkali jamaah Isa yang saya muliakan, yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah
bisa bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada pribadi saya. Yakin dan gunakan kesempatan ini. Jangan lewatkan waktu kita untuk tidak memperbanyak doa. Ya, banyak saudara-saudara kita doakan mereka. Doakan orang kaya supaya mereka bisa menjadi dermawan. Doakan orang miskin supaya mereka bisa menjadi kaya. Doakan orang sakit agar mereka bisa jadi kaya. Doakan orang hidup, orang sehat supaya mereka bisa lebih sehat lagi. Dan doakan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah agar mereka diberikan hidayah seperti diberikan kita hidayah jamaah kaum muslimin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.